Come on. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pelatih gulat yang diketahui bernama Ramon. Kemudian kita diberitahu bahwa dulunya Ramon adalah seorang tentara. Lalu memutuskan pensiun dan beralih profesi menjadi pelatih gulat di salah satu universitas ternama. Seusai menjalankan aktivitas, Ramon langsung pulang ke rumah. Saat akan bersiap makan malam, Ramon ditelepon oleh seseorang yang ternyata adalah seorang detektif. Detektif ini bernama Andi, dan ia langsung memberitahu Ramon perihal putri Ramon yang tengah sekarat di rumah sakit. Mendengar hal itu, tentu Ramon menjadi sangat panik. Andi lantas menjelaskan kronologinya, kenapa putri Ramon bisa sampai masuk rumah sakit, di mana putri Ramon dihajar oleh pacarnya sendiri. Singkat cerita, Ramon tiba di rumah sakit. Ramon hanya bisa terdiam di samping putrinya yang masih belum sadarkan diri. Putri Ramon ini diketahui bernama Lisa, sedangkan pacar Lisa diketahui bernama David. Tak lama berselang, Ramon didatangi oleh Andi, memberitahu terkait pacar Lisa yaitu David, yang sudah berhasil ia tangkap. David juga sudah mengakui perbuatannya yang telah menyiksa putri Ramon sampai sekarat seperti ini. Kemudian, Andi menjelaskan motif David sampai tega menyakiti Lisa. David memaksa Lisa untuk bercocok tanam, akan tetapi Lisa menolak, sehingga membuat David marah dan malah tega menciderai Lisa. Mengetahui akan hal itu, tentu Ramon tak terima. Ia lantas menyuruh Andi untuk menghukum David seberat-beratnya. Karena kalau tidak, Ramon sendiri yang akan turun tangan menghajar David sampai koma. I was just taken into custody and have been dating your daughter. Adegan berpindah beberapa jam kemudian, yang dimana kondisi Lisa justru malah semakin memburuk karena luka dalam yang ia derita ternyata lumayan parah. Sampai pada akhirnya, Lisa pun meninggal. Ramon seakan tidak percaya dirinya akan menghadapi kenyataan pahit seperti ini. Seminggu pun berlalu, dan adegan berpindah di pengadilan. Tampak Ramon sedang menghadiri sidang kasus almarhum putrinya, David, yaitu si pelaku, pada akhirnya divonis penjara seumur hidup akibat perbuatannya yang menganiaya pacarnya sampai tewas. Ramon tampak lega mengetahui kalau David mendapat hukuman yang setimpal. Meskipun jauh di lubuk hati yang terdalam, Ramon ingin sekali menghabisi David secara perlahan-lahan dengan tangannya sendiri. Namun semuanya sudah terjadi dan Ramon akan mencoba untuk ikhlas. Di malam harinya, Ramon menatap foto putrinya, sembari meneguk beberapa gelas miras. Tak lama setelah itu, Ramon menghubungi detektif Andi, untuk mengucapkan terima kasih. Karena berkat bantuan Andi, si pelaku yaitu David, akhirnya mendapat hukuman yang setimpal. Andi lantas mengatakan kepada Ramon, untuk tidak sungkan menghubungi dirinya, apabila nantinya Ramon membutuhkan bantuannya lagi. Lalu di keesokan malamnya, Ramon menonton film di bioskop sendirian. Seperti yang biasa ia lakukan, bersama dengan sang putri. Namun di tengah itu, Ramon malah dibuat kesal oleh tingkah bejat seorang pemuda yang terus memaksa pacarnya bercocok tanam, padahal si pacar sudah menolak. Risih akan hal itu, sontak Ramon pun menegurnya. Hey. Saat keluar dari bioskop, Ramon malah dihadang oleh si pemuda tadi yang diketahui bernama Rian. Rian tak terima ditegur oleh Ramon di hadapan orang banyak, sehingga membuat dirinya merasa malu. Menanggapi itu, Ramon lantas menasehati Rian agar lain kali, jika Rian ingin bercocok tanam, carilah tempat yang aman dan nyaman, seperti hotel ataupun Oyo.
Mendengar nasihat dari Ramon, malah membuat Ryan semakin marah. Dan ia langsung menyerang Ramon, namun inilah yang terjadi. Ramon yang seorang guru bela diri, tentu dapat dengan mudah melumpuhkan pemuda songong seperti Ryan. Di hari berikutnya, Ramon kembali menjalani aktivitas seperti biasanya, yaitu melatih bela diri gulat. Namun perhatian Ramon tertuju kepada Jennifer, yang merupakan murid barunya. Yang mana wajah Jennifer sedikit mirip dengan almarhum putrinya, yaitu Lisa. Selesai latihan, Ramon lantas meminta Jennifer untuk menemuinya. Dan setelah bertemu, Ramon lantas mengatakan kepada Jennifer, kalau Jennifer memiliki potensi yang besar untuk menjadi pegulat handal. Asalkan Jennifer fokus dan gigih dalam berlatih. Untuk itulah, Ramon bersedia melatih Jennifer lebih sering dari murid lainnya. Selesai latihan, Jennifer kembali ke rumahnya. Ternyata Jennifer memiliki seorang ayah tiri yang sering memukulnya. Itulah yang menjadi alasan utama Jennifer untuk bisa menguasai bela diri. Agar Jennifer memiliki bekal untuk membela dirinya dari ayah tirinya yang kasar tersebut. Si ayah tiri ini diketahui bernama Jeffrey, dan ia kembali memukul Jennifer yang lupa membelikannya makanan. Akan tetapi, kali ini Jennifer melakukan perlawanan. Like loser like. Kalau si ibu tidak datang melerai, mungkin Jeffrey sudah babak belur, dihajar oleh Jennifer, yang sudah lama dendam kepadanya. Jennifer semakin kecewa dengan si ibu, yang selalu membela Jeffrey, yang juga sering memukul si ibu. Sehingga pada akhirnya, Jennifer memutuskan minggat dari rumah ayah tirinya tersebut. Berpindah ke Ramon, yang sedang dalam perjalanan, menuju pulang ke rumahnya. Lalu di tengah jalan, Ramon melihat Jennifer, yang sedang duduk termenung, di depan sebuah ruko. Ramon pun meyakini, kalau Jennifer sedang ada masalah. Kemudian, ia mengajak Jennifer, makan di sebuah kafe. Jennifer yang kebetulan sedang lapar, ia pun langsung menerima ajakan, dari guru bela dirinya tersebut. She never believes. Tell people what they want them down. You don't go in all confident. Setibanya di kafe tersebut, Ramon langsung menanyakan kepada Jennifer, apakah ia sedang ada masalah. Jennifer yang butuh teman curhat, lantas menceritakan masalah yang tengah ia hadapi. Yaitu terkait si ayah tiri Jennifer, yang memiliki sifat temperamental, dan kerap kali memukuli dirinya. Menanggapi hal itu, Ramon lantas menasehati Jennifer, agar sebaiknya, ia pulang saja ke rumah. Karena sekarang, ibu Jennifer pasti mencemaskannya. Perihal ayah tiri Jennifer tersebut, Ramon pun berjanji, akan memberinya pelajaran berharga, di keesokan siangnya. Sekarang Ramon pula, yang curhat kepada Jennifer, terkait putrinya yaitu Lisa, yang baru saja meninggal. Yang mana sosok Jennifer, mengingatkan Ramon, akan almarhum putrinya tersebut. Mendengar hal itu, Jennifer pun merasa bersimpati. Time to do all the things you want. She no longer goes to school. She died. Selesai makan malam, Jennifer langsung diantar pulang oleh Ramon. I guess. Adegan berpindah di keesokan harinya, yang mana Ramon beraktivitas seperti biasanya. Selesai latihan, Ramon langsung mengarah ke rumah Jennifer. Untuk memenuhi janjinya tadi malam, untuk memberi pelajaran kepada Jeffrey, yaitu ayah tiri Jennifer. Setibanya di rumah Jennifer, Ramon langsung mengajak Jeffrey untuk ngobrol empat mata. Sedangkan Jennifer, sengaja Ramon suruh keluar sebentar, untuk membeli makanan. Okay. Straight with you. I think you ought to mind your... Kemudian, Ramon meminta Jeffrey secara baik-baik, untuk mulai hari ini, berhenti memukul Jennifer. Apabila Jeffrey sekali lagi berani menyentuh Jennifer sedikit saja, maka Ramon tidak akan segan-segan melaporkannya kepada polisi. Menanggapi ancaman dari Ramon, bukannya takut, Jeffrey malah balik mengancam Ramon. Apabila Ramon sekali lagi berani ikut campur dalam urusan keluarganya, Jeffrey pun berjanji akan mematahkan tangan Ramon. Menanggapi kesombongan Jeffrey, inilah yang Ramon perbuat. Di waktu yang bersamaan, Jennifer pun pulang.
Kemudian, Ramon menyuruh Jennifer memberikan makanan tersebut kepada Jeffrey. Karena Jeffrey pasti butuh tenaga untuk memulihkan tangannya yang baru saja dipatahkan oleh Ramon. Melihat si ayah tiri yang tidak berdaya berhadapan dengan Ramon, Jennifer pun tampak sangat senang. Jennifer pun sangat yakin, setelah kejadian ini, Jeffrey tidak akan berani lagi main tangan kepadanya. Do you want this? Di keesokan harinya, di tengah latihan, Jennifer berterima kasih kepada Ramon. Karena berkat Ramon, sekarang si ayah tiri tidak lagi berani memukulnya. Mendengar hal itu, tentu Ramon merasa sangat senang. Karena bisa melindungi Jennifer, yang sudah ia anggap sebagai pengganti almarhum putrinya. Karena sampai saat ini, Ramon masih menyalahkan dirinya, karena gagal melindungi almarhum putrinya tersebut. Berpindah ke Jeffrey, yang bukannya jera, ia malah semakin menjadi-jadi. Ia lantas menghubungi teman lamanya, yang merupakan seorang dermo, yang diketahui bernama Carlos. Kemudian, Jeffrey curhat mengenai Ramon, guru bela diri Jennifer, yang telah berani menciderainya. Yang mana Jeffrey berniat, akan balas dendam kepada Ramon, termasuk kepada anak tirinya, yang tak lain adalah Jennifer. Jeffrey lantas meminta bantuan Carlos, untuk memberi pelajaran kepada Jennifer. Menanggapi hal itu, Carlos lantas menyarankan kepada Jeffrey, agar menjual Jennifer kepadanya, senilai $1.000. Setelah itu, Carlos akan kembali menjual Jennifer, kepada seorang ketua mafia, yang paling ditakuti di kota itu. Sehingga dengan begitu, Ramon tidak akan pernah, berani lagi menolong Jennifer. Karena lawan yang akan Ramon hadapi, adalah kelompok mafia brutal. Di saat yang sama, dendam Jeffrey kepada Jennifer, juga akan terbalaskan. Mendengar saran yang sangat menguntungkan dirinya, tentu Jeffrey langsung setuju. Jeffrey berjanji akan mengantar Jennifer kepada Carlos yang ini. About that, $10 grand. Your ties, my boy. Oh. Kemudian, Jeffrey menelpon Jennifer, berpura-pura meminta maaf atas perlakuan buruknya selama ini. Jeffrey mengaku sudah bertobat dan berjanji kepada Jennifer, kalau mulai sekarang, ia akan berusaha menjadi ayah yang baik. Jeffrey lantas menawarkan diri untuk menjemput Jennifer dari kuliah, sekalian menjemput ibu Jennifer dari kerja. Jennifer yang merasa, kalau Jeffrey sudah insyaf, ia pun setuju dijemput ayah tirinya tersebut. Adegan berpindah pada sejam kemudian, yang mana Jeffrey sudah menunggu Jennifer di depan kampus. Hingga tanpa ragu lagi, Jennifer langsung masuk ke dalam mobil Jeffrey. Lalu di malam harinya, Ramon ditelepon oleh detektif Andi, memberitahu perihal salah satu murid Ramon, yang dilaporkan menghilang, oleh ibu kandungnya. Yang mana murid tersebut, tak lain adalah Jennifer. Mendengar hal itu, tentu Ramon sangat panik, dan langsung bergegas ke kantor polisi. Setibanya di kantor polisi, petugas langsung menunjukkan kepada Ramon, rekaman CCTV di luar kampus, yang memperlihatkan bahwa Jennifer, dijemput oleh ayah tirinya, sepulang dari kuliah. Sontak Ramon pun mulai curiga, kalau si ayah tiri yaitu Jeffrey, ada kaitan dengan menghilangnya Jennifer. Saat itu juga, Ramon langsung mendatangi Jeffrey di rumahnya. Sesampainya di sana, Ramon langsung menginterogasi Jeffrey, terkait keberadaan Jennifer sekarang. Akan tetapi, Jeffrey kembali menunjukkan sikap kurang ajar, sehingga membuat Ramon marah, dan inilah yang ia perbuat. You're gonna pay for that, and you have a pen? Karena sudah tidak tahan disiksa, akhirnya Jeffrey mengaku. Jennifer sudah ia jual kepada Carlos, yaitu temannya yang seorang dermo. Go ahead and take it. Mengetahui akan hal itu, Ramon langsung memaksa Jeffrey, membawanya menemui Carlos. Setibanya di rumah Carlos, Ramon langsung membrutal. Tommy. You can't do it. Sembari menginterogasi Carlos, di mana keberadaan Jennifer sekarang. Karena tak kuat lagi disiksa, akhirnya Carlos mengaku, kalau Jennifer sudah ia jual, kepada seorang ketua mafia bernama Charlie. Charlie adalah ketua mafia brutal, yang menjalankan bisnis perdagangan wanita. Malam ini di kasino miliknya, yang berada di jantung kota Las Vegas, Charlie akan melelang para gadis tersebut, termasuk Jennifer. Mendengar hal itu, Ramon pun semakin murka, dan lanjut menghajar Carlos dan juga Jeffrey. She's in Las Vegas. What the?
Setelah puas, Ramon lantas mengunci mereka berdua di sebuah ruangan. Tanpa membuang waktu lagi, Ramon langsung berangkat menuju ke kasino milik Charlie yang terletak di kota Las Vegas. Lalu di tengah perjalanan, Ramon lantas menghubungi detektif Andy. Ramon menceritakan terkait Jennifer yang sudah dijual oleh Jeffrey kepada seorang ketua mafia bernama Charlie. Sekarang Ramon sedang dalam perjalanan menuju ke hotel dan kasino milik Charlie, tempat di mana Jennifer ditawan dan akan segera dilelang kepada pria hidung belang dari luar negeri. Ramon lantas meminta bantuan Andy untuk menyusulnya ke kasino tersebut. Mengetahui akan hal itu, Andy pun bergegas menyusul Ramon. Namun saat akan beranjak pergi, ibu Jennifer muncul dan memaksa untuk ikut dengan Andy. Karena tidak tega, akhirnya detektif Andy bersedia mengajak ibu Jennifer. Singkat cerita, Ramon tiba di hotel, sekaligus kasino milik Charlie. Kemudian, Ramon berpura-pura ingin check-in, sekaligus mengikuti pelelangan malam ini. Si resepsionis yang masih baru, tampak tidak mengerti dengan pelelangan yang dimaksud oleh Ramon. Ia lantas membawa Ramon untuk bertemu dengan manajer hotel, sekaligus kasino milik Charlie tersebut. Singkat cerita, Charlie bertemu dengan si manajer hotel, yang diketahui bernama William. William langsung menginterogasi Ramon, dari mana ia mengetahui mengenai pelelangan malam ini. Ramon lantas menjawab, kalau ia direkomendasikan oleh Carlos, yaitu temannya yang seorang dermo. Mendengar nama Carlos, akhirnya William pun percaya, dan mengizinkan Ramon mengikuti pelelangan tersebut. Kemudian, William memberikan kunci kamar hotel kepada Ramon. William memberitahu, pelelangan akan dilakukan secara virtual, dimulai jam 11 malam ini. Sementara itu, detektif Andy sudah sampai di kantor kepolisian Las Vegas. Ia pun langsung menghubungi Ramon untuk mencari tahu mengenai situasi terkini di hotel dan kasino tersebut. Ramon mengatakan kalau pelelangan akan dilakukan secara virtual, dimulai 3 jam lagi. Ramon pun menyarankan agar Andy dan polisi lainnya tidak usah bergerak sekarang. Mengingat, Ramon belum menemukan lokasi di mana Jennifer dan juga puluhan gadis lainnya disandra. Namun si ketua polisi Las Vegas bersikeras akan melakukan penggerebekan sekarang ini juga. Ramon berusaha meyakinkan si ketua polisi kalau melakukan penggerebekan sekarang adalah sebuah ide yang buruk. Lebih baik pasukan polisi menunggu aba-aba dari Ramon dulu yang akan berpura-pura mengikuti pelelangan tersebut. Apabila Ramon sudah mengetahui tempat di mana para sandera ditawan, Ramon akan segera melaporkannya ke polisi. Setelah titik lokasi ditemukan, barulah polisi bisa bertindak sigap. Sehingga pada akhirnya, Ramon berhasil meyakinkan si ketua polisi untuk menunda penyerbuan. Singkat cerita, Ramon masuk ke dalam ruangan VIP untuk mengikuti pelelangan tersebut yang dilakukan secara virtual. Pada akhirnya, lelang pun dimulai. Puluhan foto para gadis dipajang, termasuk foto Jennifer. Kemudian, Ramon langsung memilih Jennifer dengan harga $50.000. Akan tetapi, Sultan dari Arab Saudi menaikkan lelang menjadi $100.000. Ramon yang tidak ingin kalah, ia pun menaikkan angka menjadi $150.000. Namun pada akhirnya, Ramon gagal membeli Jennifer. Karena Sultan dari Arab tersebut menaikkan harganya sampai $3 juta. Bukan hanya itu, Ramon juga gagal dalam menemukan lokasi di mana Jennifer disandra. Ramon langsung menghubungi detektif Andy untuk melakukan penyerbuan sekarang juga. Mendengar instruksi dari Ramon, Andy dan juga kepolisian Las Vegas langsung bergerak menuju ke lokasi. Sedangkan Ramon sendiri akan mulai membrutal, membantai mereka satu persatu, dimulai dengan menghajar si manajer hotel. Si manajer sempat bungkam mengenai di mana keberadaan Jennifer. Namun karena tak kuat disiksa, akhirnya ia bersedia buka mulut. Jennifer dan puluhan gadis lainnya sekarang berada di sebuah markas yang berada di dekat bandara.
Karena Jennifer dan puluhan gadis tersebut, semuanya sudah laku terjual, dan akan segera diterbangkan ke luar negeri, bersama para gadun, yang berhasil membeli mereka. Tanpa membuang waktu lagi, Ramon langsung melapor kepada Andy, mengenai markas dekat bandara tersebut. Sedangkan Ramon sendiri, juga akan bergegas menuju ke sana. Singkat cerita, Ramon tiba di markas tersebut, dan disambut oleh anak buah Charlie. Ramon menyamar sebagai gadun, untuk menjemput Jennifer, yang sudah berhasil ia beli. Akan tetapi, tangan kanan si ketua mafia, tidak bisa percaya begitu saja, tanpa ada konfirmasi dari Charlie, yaitu si ketua mafia. Namun dengan kemampuan bersilat lidahnya, Ramon berhasil mengelabui si tangan kanan, bahwa dirinya, adalah sahabat baik si ketua mafia. Kemudian, si tangan kanan menyuruh anak buah, untuk mengantarkan Ramon, ke ruangan Jennifer. Singkat cerita, Ramon bertemu dengan Jennifer, yang disandra, bersama puluhan gadis lainnya. Akan tetapi, Jennifer secara spontan, malah memanggil Ramon, dengan sebutan pelatih. Sehingga membuat anak buah Charlie curiga, dan terjadilah aksi baku hantam. Ramon yang seorang guru bela diri, mampu menghabisi anak buah Charlie tersebut, dengan sangat mudah. Setelah itu, Charlie bergegas membawa para gadis itu, keluar dari markas tersebut. Namun setibanya di lantai bawah, mereka langsung dicegat, oleh si ketua mafia yaitu Charlie. Charlie menugaskan si tangan kanan, untuk membawa para gadis tersebut. Sementara dirinya sendiri, akan berusaha menghabisi Ramon. Akan tetapi, Ramon tidak pasrah begitu saja. Ia berusaha melawan, hingga terjadilah baku hantam. Akan tetapi, Ramon yang sudah sangat kelelahan, pada akhirnya, berhasil dilumpuhkan oleh Charlie. Di saat Charlie bersiap akan menghabisi Ramon, inilah yang tiba-tiba terjadi. Detektif Andy datang tepat waktu, dan berhasil menghabisi si ketua mafia tersebut. Sehingga pada akhirnya, Ramon berhasil menyelamatkan Jennifer, dan puluhan gadis lainnya. Polisi berterima kasih kepada Ramon, karena berkat bantuannya, sindikat penjualan wanita berskala internasional, akhirnya berhasil diringkus. Sedangkan Jennifer sendiri, sangat bersyukur bisa mengenal Charlie, yang telah memperlakukan dirinya, seperti putri kandung sendiri. Kemudian, film pun selesai. Come on. Okay.